Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Hera Mustika, NPM 021 dari kelas 5A Prodi PGSD. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan, dengan judul Perbedaan Kurtilas dan Kurmer. Mungkin dari sebagian teman-teman sudah tahu perbedaan dari kurtilas dan kurmer, dan juga mungkin ada yang belum mengerti tentang perbedaan kurtilas dan kurmer. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perbedaan kurtilas dan kurmer. Nah, yang pertama ada kerangka dasar. Kerangka dasar dari kurtilas dan kurmer. Kerangka dasar kurtilas. Rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuannya yaitu Sisdiknas dan SNP. Ini untuk dasar kurtilas. Sedangkan kerangka dasar kurmer, rancangan landasan utama kurikulum Merdeka adalah tujuan Sisdiknas dan SNP. Sama dengan kurikulum 2013, namun di kurikulum Merdeka itu ada mengembangkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kompetensi yang dituju. Jadi, kompetensi yang dituju di kurikulum 2013 yaitu untuk mencapai standar isi, pemerintah menyediakan lingkup dan urutan atau scape and sequence dalam bentuk KD atau kompetensi dasar yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti atau KI, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KD atau kompetensi dasar dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai KI atau kompetensi inti yang diorganisasikan per tahun. Selanjutnya, KD pada KI 1 dan KI 2 hanya terdapat mata pelajaran pendidikan agama dan PPKN. Jadi, di KD KI 1 dan KI 2 hanya ada 2 mata pelajaran. Selanjutnya, KD pada pendidikan khusus dibuat perketunaan dengan mengacu kelas seperti pendidikan reguler. Jadi, peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus itu mengacu pada kelas pendidikan reguler. Sedangkan di kurikulum Merdeka, CP itu merupakan capaian pembelajaran yang disusun berfase. Jadi, di kurikulum Merdeka ini itu ada namanya fase. Dimulai dari PAUD. PAUD itu merupakan satu fase, yaitu fase fondasi. Sedangkan SD itu ada 3 fase, yaitu kelas 1 dan 2 itu merupakan fase A, kelas 3 dan 4 merupakan fase B, dan kelas 5 dan 6 merupakan fase C. Sedangkan SMP itu merupakan fase D, dan SMA itu adalah fase E dan F. Nah, capaian pembelajaran juga dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Di sini ada juga struktur kurikulum. Jadi, struktur kurikulum 2013 yaitu jam pelajarannya diatur per minggu. Terus, satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada tiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajarannya. Selanjutnya, satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian berbasis mata pelajaran, kecuali SD yang menggunakan tematik. Jadi, SD yang menggunakan tematik tidak menggunakan pendekatan pengorganisasian. Sedangkan di kurikulum Merdeka, jam pelajaran diatur per tahun. Jadi CP-nya itu diatur per tahun.
Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang ditentukan. SP, satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran tematik. Jadi di kurikulum Merdeka ini bisa menggunakan pendekatan pengorganisasian pada mata pelajaran tematik. Sedangkan di kurikulum tidak boleh melakukan pendekatan organisasian apabila mata pelajarannya tematik, namun di kurikulum Merdeka Belajar itu bisa. Selanjutnya, pembelajaran. Kurikulum 2013 yaitu menggunakan satu pendekatan yaitu saintifik untuk semua mata pelajaran. Selanjutnya, pembelajaran terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka. Jadi di kurikulum 2013 ini fokusnya pada pembelajaran di dalam kelas. Namun untuk pembelajaran di luar kelas itu maksimal beban belajarnya yaitu 50%. Tapi itu juga diserahkan kembali kepada kreativitas guru pengampunya. Sedangkan di kurikulum Merdeka, penguatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Panduan antara pembelajaran intrakurikuler 70-80%. Kokurikuler melalui proyek P5 sekitar 20-30%. Nah, ada juga penilaian. Penilaian di kurikulum 2013 yaitu penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik. Fungsinya itu untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, selanjutnya, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Selanjutnya, penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti ada 3 penilaian. Sedangkan di kurikulum Merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didiknya. Selanjutnya, menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan P5. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan perangkat ajar yang disediakan pemerintah di kurikulum 2013 itu hanya buku teks dan buku non-teks. Sedangkan di kurikulum Merdeka, pemerintah menyediakan buku teks dan buku non-teks serta contoh-contoh modul ajar, ATP, atau yang sering disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Serta ada juga contoh proyek P5, contoh KOSP atau yang sering disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi di kurikulum Merdeka ini pemerintah menyediakan beberapa perangkat ajar. Selanjutnya ada juga perangkat kurikulum. Perangkat kurikulum di kurikulum 2013 yaitu pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu ada panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan KOSP, panduan P5 atau proyek belajar Pancasila. Selanjutnya ada juga untuk pendidikan, khusus tersedia juga panduan guru. Jadi guru juga memegang buku panduan dalam memilih dan mengembangkan materi, media, dan metode pembelajaran yang sesuai. Ada juga panduan asesmen dan pembelajaran, panduan pengembangan KOSP, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program pembelajaran individual. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.